Perkenalkan, nama aku David Radino. Di sini sebagai live reporter kalian pada video kali ini. Saya mendengarkan hari-hari lalu ada acara seminar gitu loh, asik di gedung D, apalagi di ruang D Nias 21. Ayo kita ke sana ya teman-teman. Di sini kalau dekat ruangnya di sini. Ayo kita masuk ya. Kelihatannya ada orang latihan sih yang di depan sini. Ayo kita masuk, kita mau wawancara salah satu panitia malam seminar ini. Boleh minta waktu sebentar nggak sih untuk wawancara pada video kali ini? Boleh. Kakak boleh perkenalan sebagai apa? Namanya siapa? Atau sebagai apa pada hari ini? Boleh. Nama aku Christian Jovan. Di sini aku berperan sebagai MC Ice Breaking. Nah, mau nanya nih, kakak sebagai MC ini untuk acara hari ini persiapannya udah berapa lama sih? Kurang lebih semingguan lah ya. Dari latihan ngomongnya, latihan teori tekniknya kayak gimana, dan apa yang mau diomongin. Oke. Kalau gitu, ada nggak sih? Kasih kakak boleh kasih. Oke, jadi MC itu kalian harus gak boleh malu-malu sebenarnya sih, berani aja, pede aja. Tapi bukan berarti kalian spontan langsung maju gitu. Kalian harus tahu juga apa yang kalian ingin ngomongin dan harus latihan dulu di rumah sebelum maju ke depan secara langsung. Jadi kalau tapi jangan pede tanpa materi gitu. Iya, kita harus pede, tapi harus perlu ada latihan sendiri juga. Makasih ya. Untuk pertanyaan terakhir, kakak boleh ngasih satu kalimat atau satu kata ya pada peserta yang mau datang ke acara. Ayo datang, banyak tips gratis dan makanan gratis. Terima kasih dan Bapak Ibu kali ini. Makasih udah makasih ya. Iya, sama-sama. Waktunya besar nggak sih? Berapa? Wawancara video kali ini. Boleh perkenalan dulu dan sebagai apa wawancara kali ini? Nama aku Deren dari MC. Oke, jadi kan ini kan sebagai MC, pastinya ada persiapan dong sebelum wacaranya. Boleh kasih tahu nggak sih persiapannya apa saja wawancara? Untuk persiapannya sih kami sekarang lagi latihan misalnya gimana cara bridging yang baik, ngomong dengan intonasi yang benar. Itu sih. Berapa lama sih? Untuk waktu lama untuk wawancara kali ini? Kami catat. Emang ya kalau masih ada? Ada juga ya. Sebagai MC kan. Masa itu akhirnya ada nggak sih? Kasih tips kepada peserta yang ada di MC pada waktu atau dalam ke depannya. Tipsnya, sosmed Boleh kasih tahu nggak sih? Mau kasih untuk MC untuk kata atau jawaban kepada peserta yang mau datang pada kali ini? yang dari kami tonton sampai habis. Pasti ada hal menarik kan pastinya. Pasti mulai dari situ Oke, lagi gitu ya peserta yang mau naik kata darat. Jadi kalian harus nonton sampai habis untuk dapat hal-hal yang menarik ataupun ada hadiah kayak katanya. gimana sih rasanya? Makasih ya Kak Darat untuk mengambil waktunya. Sama juga. Ya, itu saja sih dari video kali ini. Pada teman-teman bisa datang untuk acara kali ini dan waktu acara mungkin di teman-teman dapat hadiah gitu loh dari acara ini. Makasih ya untuk video kali ini. Halo teman-teman, di sini aku mau coba wawancara ke satu atau dua orang yang akan ikut wawancara kita. Permisi teman-teman. Halo. Aku mau nanya dong, teman-teman di sini lagi ngapain sih? Aku sih lagi nunggu aja sih, nunggu talkshow ini. Siapa sih? Ada talkshow katanya ya? Bener banget tuh, talkshow kita yang speaking to influence bersama Ko Evan. Nah, aku mau nanya aja nih, kira-kira ada nggak sih yang di sini tuh expect dari talkshow kita? Kalau dari aku sendiri sih, talkshow sih harapannya karena kan kita soal influence ya. Semoga sih kalau misalnya ambil di depan umum atau gimana tuh bisa nge-convince orang-orang gitu. Maksud apa sih yang mau kita sampaikan gitu? Kan juga kan influencer ya. Semoga sih aku bisa dapetin beberapa tips and trik yang baik ya buat dia cara gimana mengolah media sosial terus gimana cara terkenal dan lain-lain. Oke, siap. Makasih banyak ya kalau waktunya. Selamat siang teman-teman sekalian, mana suaranya? Dengar apa sih ini? Ya nih, kurang semangatnya. Mana suaranya? Nah ini semangat muda mahasiswa nih deh. Bener banget nih dia. Tapi kayaknya ada yang kurang ya. Kira-kira apa ya? Kita pernah ketawa gak sih? Harus juga. Kenapa tuh kita harus kenal? Ada beban guys. Tentang bahkan nggak tahu. Iya nggak gitu deh. Oh,
siang ini. Udah pada rame-rame begini, kita bakal ngapain sih hari ini? Ngapain ya? Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu? Aduh, masa nggak tahu sih? Tahu? Ya betul. Apa yang tahu? Jadi gini, hari ini kita akan adakan seminar nih. Kamu tahu seminarnya apa kira-kira nih? Ya tahu dong. Seminar hari ini tuh temanya adalah from motivation to action. Bener banget ya. Jadi from motivation to action artinya kita bukan hanya bicara soal semangat yang tinggi, tapi bagaimana kita bisa mewujudkannya menjadi aksi yang berguna buat orang banyak. Ya nggak ya? Nah, dari temanya itu keren banget. Teman-teman penasaran nggak sih sama acara hari ini bakal ada apa? Penasaran nggak teman-teman? Penasaran banget sih ya. Bener banget. Nah, kalau penasaran banget, kalian harus ikutin acara ini dari awal sampai akhir nih. Betul banget, jangan skip guys. Betul. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Iya banget. Aku rasakan ada kayak kita ini masih flat-flat aja nih. Ya nih. Di acara ini tuh gak bakal flat-flat aja guys. Karena kita membutuhkan sesuatu yang disebut ice breaking. Kira-kira permainannya kayak gimana aja ya? Nah, jadi aku penasaran. Aku gak tahu kita bakal main game apa nih. Waduh. Karena kita penasaran, so gimana nih kita panggil saja nih orang-orangnya? Boleh. Mari kita sambut para Game Masters. Halo guys. Masih semangat nggak? Masih semangat banget nih, soalnya kita bakal ice breaking. Boleh kasih pelajaran ice breaking? Ice breaking. Tapi sebelum kita mulai ice breaking, izinkan kami untuk perkenalan diri dulu ya guys. Siap semuanya, nama aku Alexander Andrew Winata. Selamat siang semuanya, nama aku Christian Jovan. Salam kenal. Selamat siang teman-teman, aku Stevi Jeremy Lahida. Thank you. By the way, ini kan ice breaking ya? Tapi ice breaking ngapain sih sebenarnya? Gampang banget sih sebenarnya jawab. Kayaknya sih ice breakingnya sih juga bisa sih. Wah, kalau anak SD aja bisa, kira-kira apa sih ice breaking bro? Nah, ice breaking itu kita cuma tebak gambar, jadi kita bakal ada potongan gambar dan kita tuh disuruh tebak gambar flow-nya itu kira-kira kayak gimana ya? Gampang sih kalau gitu sih. Nah, ayo kita lihat slide selanjutnya. Tebak gambar. Next slide. Nah, siapakah aku? Kira-kira gambar apa ya? Jujur aku baru. Di sini kira ada yang tahu ini gambar apa? Bener nggak tuh? Kalau kata aku sendiri sih gajah ya. Aja bukan ya? Kurang tepat. Nah, jawabannya adalah slide selanjutnya. Apa? Oh, itu saya. Boleh kasih lanjutnya? Boleh kita nggak baca gambarnya saja. Nah, sudah. Gambar di depan nih, yang pembicaraan apa ya? Gorkion? Emang dari KBBI ya Gorkion? Coba angkat tangan dulu deh yang bertanggung jawab. Dalam hitungan 1, 2, 3. Saya tangan dulu. Boleh. Boleh kasih tahu nama dan jurusannya dulu ya. Salam kenal, saya Asyad Arifin dari jurusan akuntansi.
Menurut saya itu King Kong. Nanti kita akan lihat boleh benar atau enggak. Ada yang mau jawab lagi nggak? Oh, boleh. Perkenalkan nama saya Alta, jurusan informatika. Saya itu Kiko belum ada angsa. Good guess, good guess. Nah, yang terakhir nih, masih ada yang mau jawab nggak? Perkenalkan nama aku Kibau dari jurusan BKV dan kebanggaan gue itu adalah Gorgio. Mobil kamu mobil apa ya, Bang? Oke. Bapak banget ya bisa kayak gitu. Oh, saya tahu sih. Saya salah. Coba yang saya jawabin ini apa sih? Jenius kamu. Ini dapat hadiah. Oh iya dapat, iya dapat. Semua dapat. Nah, kita sudah tahu nih pertama itu kalau adalah Tokyo. Kita lanjut ke pengalaman kedua. Next slide. Nah, siapakah aku? Di sini tuh kita bisa lihat kakinya sih udah familiar banget nih. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Lah, boleh. Boleh ya. Boleh ya. Namanya kalau bisa ya. Tapi kalau nggak ada dan nomor 3 boleh. Oke, kita mulai tiga, dua, satu. Oke. Itu gambaran angsa berbadan kuda. Lu suka banget dengan angsa ya? Boleh ya. Ada yang mau jawab lagi nggak? Boleh. Itu Sebutkan nama dan Nama saya William dari jurusan informatika. Jawaban saya Centaur. Centaur bahasa Centaur. ada karakteristiknya sih. Nah, masih ada yang mau jawab lagi? Ini kesempatan terakhir nih. Wih, baru kali ya. Saya dari lagi mau jawab Oburika. Kita lihat jawabannya apa ya? Jawabannya adalah Iya. antara kuda dan badak. Yang tadi jawab kuda, saya tahu 50% naik lah ya. Tadi masih dapat hadiahnya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang paling susah. Ini yang paling susah nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini hewan. Ini gambar apa? Boleh yang tekan dalam 1, 2, 3. Boleh. Perkenalkan nama saya Alta. Jawabannya itu ayam berbadan T-Rex. Oke, menarik. Masih ada yang mau jawab nggak? Boleh. Jawaban saya ayam. Ayam. Ya. Oke. Kali itu blank, but sure. Kita lihat nanti. Nah, masih ada yang mau jawab nih? Last chance. Sepertinya udah sih. Kalau gitu langsung review aja kalian jawabannya ya. Boleh ke slide selanjutnya? Boom! Belum kamu sering IQ, kita kenali. Wah, ini sayangnya sih udah selesai guys quiznya. Kalau kebanyakan nanti hadiah kita juga berkurang. Duit dulu, kita nggak cukup ya. Duit dulu dulu. Oleh karena itu, izinkan kami menyelesaikan sesi ice breakingnya ya guys ya. Gimana kalian jadi semangat gak? Ya, apa ya sih? Walaupun dia nggak semangat, tapi gue lihat nih pada semakin semangat sih muka-mukanya sih. Baik kan? Nah itu izinkan kami tutup acara sesi breaking dan kembalikan ke MC. Untuk waktu teman saya silakan.
kita ya kan. Makasih banget sih. Tapi never make sense. Teman-teman semangat gak nih? Mana suaranya guys? Wah, luar biasa sih deh. Luar biasa, luar biasa. Kayaknya udah nggak sabar ya untuk acara intinya nih teman-teman. Gede banget, kelihatannya ini udah gak sabar untuk masuk ke acaranya nih. Betul banget. Mau kita mulai sih? Langsung aja sih. Boleh. Untuk itu kita undang Dimas Yus dan narasumber kita Kak Evan. Untuk dipersilakan maju ke depan. Berikan tepuk tangan teman-teman. Selamat siang Pak Evan. Siang. Ya, terima kasih sebelumnya udah mampir ke sini, mampir ke seminar kami yang menarik ya. Ini sebetulnya saya ini sebenarnya informatika, tapi penasaran banget nih sama dunia dari influencing. Nah, Pak Evan sendiri ini kan salah satu influencer ya. Oh, bisa bilang gitu. Dan saya dengar nih Pak Evan ini udah menang banyak banget saja loh ya dari influencer ini. Ini memang apa ya? Sangat-sangat inspiratif. Nah, hari ini kita tuh penasaran pengen mendapatkan insight-insight dari Kak Evan untuk bisa memahami gimana sih supaya kita bisa jadi influencer. Siapa yang jadi influencer di sini? Ya, bisa famous, habis itu ya itulah dunia ini influencer. Iya, betul banget. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Dimas Yus Rendra. Saya juga dipanggil Dimas. Nah, kita ngobrol santai aja ya. Santai aja supaya nanti insight-nya bisa dapat dengan baik. Apalagi kita semua ini lihat Gen Z semua. Pasti ya otomatis kita harus bisa santai supaya bisa langsung mereka. Nah, sebelum ini kalian mau nanya dulu sih. Coba perkenalan diri gitu, kasih tahu gimana kenapa sih influencer kayak Evan ini. Perkenalan ya, sebetulnya tidak suka pengalaman kan ya. Pengalaman ya, betul pengalaman. Sebelum ke apa namanya, sebelum aku mulai apa itu sebenarnya aku waktu SMP itu kayak introvert banget. Mungkin kalau ada anak besar tuh kayak gak percaya gitu ada kalau kenapa introvert. Tapi waktu SMP itu aku benar-benar introvert, sampai introvert aku malas banget yang namanya bicara sama orang lain. Atau bahkan bisa dibilang aku lebih pemalu, saking takutnya itu nggak mau ngomong sama orang. Nah, cuma setelah makin beranjak makin dewasa, ternyata aku masuk ke SMA. Nah, setelah aku di SMA, aku merasa kayak wah, hidup itu ya nggak bisa gini aja dong, kayak nggak ada perkembangan yang gimana gitu. Wah, lu orang kayak freak banget sih, kayak aku sih mau takutin gitu. Akhirnya semenjak itu aku mulai kayak mencoba berubah, kayak misal aku ada presentasi, aku yang dulu cuma kayak pas kayak wah ini bla 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 bla. Akhirnya aku jadi mencoba kayak berimprovisasi, mencoba untuk mengatakan apa yang aku tahu aja seperti itu. Lalu ibarat soalnya pas aku masuk kuliah, orang tua kan udah effort banget ya, kasih aku ngerantau jauh-jauh dari sini. Itu kan dari mana 20 tahun. Itu juga ya. Nah, aku ngerantau jauh-jauh sampai beda pulau kayak wah masa sih orang tua udah siap orang ini kayak lucu banget gitu. Nah di sini aku menantang diri aku sendiri. Bisa kayak seorang Evan berubah dari awalnya wah siapa sih kamu kayak wah nggak kenal sama siapa, nggak kenal teman, mau jadi influencer kayak sok banget gitu kan jawabannya. Nah tapi di situ aku mulai mencoba. Untungnya saat aku masuk ke lain ini, nah itu kan ada yang namanya acara setelah pospek kan ya, yang biasanya di profil gitu. Nah, di situ aku juga kenal kakak tingkat yang kebetulan adalah ketua organisasi aku pada saat itu. Di situ kita jadi banyak berbicara, jadi banyak bercanda, sampai akhirnya aku ada bukan kesempatan organisasi yang aku inginkan gitu. Dia ada nyaranin aku masuk organisasi ini. Di sini kita bikin konten untuk organisasi UMR. Di situ aku kayak wah terpacu tuh kayak mau banget nih, ini kayak kesempatan emas yang bisa mengubah aku gitu. Nah, tapi sayangnya itu aku sempat gagal lagi karena ternyata konten organisasi konten yang aku masuk itu harus punya pengalaman. Ya bayangin sih aku sih kalau aku mana pengalaman kayak gitu kan bisa sih ya. Kalau gini emang susah ya. Terus gimana? Untungnya aku kan nanya-nanya itu ke kakak tingkat aku ini, kak ada masih kayak
cara lain biar anda bisa masuk gitu. Sama-sama ada yang menggunakan orang gitu. Nggak ada orang dalam. Kita katanya ada tiap tahun itu kita pakai lomba. Dari situ aku yakin sih langsung bikin aja kalau teman-teman cerita lain gitu ya. Kayak wah ngapain kan tidak bikin waktu itu soal influencer marketing. Untungnya aku berani bikin, aku berani upload, dan dari sana berhasil menggunakan lomba tersebut. Walaupun ya cuma dapat satu gitu ya. Dari situ muncul ya keinginan untuk lebih mendalami bidang ini seperti itu. Jadi awalnya emang introvert, habis itu ketemu passionnya akhirnya jadi influencer. Betul. Karena ada komunitas. Iya betul. Berarti komunitas itu penting juga ya, gak cuma kayak kan apa di format kayak kan komunitas yang saling ratus, dan ada apa gitu. Kayaknya kalau misalnya dia pilih influencer pun komunitas itu penting juga ya. Kalau menurut aku penting banget karena dari kita tuh harus saling support, saling bantu, kayak ya biar nggak merasa sendiri aja kita kayak wah kita punya teman buat saling mendukung gitu. Keren sih sama komunitas itu yang penting ya, kayak kayak ada yang bilang kayak relasi itu penting. Bener ya berarti ya, Bener. penting. Tapi kayak apa tadi ada aku dengar, waktu pertama-tama itu kan awalnya agak-agak takut gitu orang-orang merasa sedikit takut, orang-orang merasa bikin tawa gitu. Nah itu bahasanya kalau bahasa kerennya sekarang itu cringe ya. Oke, ya cringe. Nah aku juga sebenarnya pengen bikin video kayak video ya minggu gitu, video atau video informatif. Tapi kadang tuh takut dilihat sama orang tuh cringe. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah gitu merasa atau pernah kepikiran gitu kayak aduh mau bikin video tapi orang takut cringe. Mungkin kakak juga ada gitu sama itu. Pernah lama sering loh. Sering ya. Nah itu karena saya penasaran sih gimana sih supaya kita apa ya dari cringe itu kita takut orang cringe jadi sebuah hal yang menarik dan akhirnya kita bisa menghibur orang lain. Jadi bukan cringe tapi malah jadi kita bisa menghibur orang lain. Oke, sebenarnya kalau menurut aku dalam dunia konten itu tuh nggak ada yang namanya konten jelek itu cringe. Yang ada itu apa yang kita kerjakan itu kita nggak sesuai apa yang kita suka. Contoh, awal-awal bulan konten, pengen dapat ide itu yang gampang-gampang aja sama dia gampang, dia mulai kayak dosen sesuai sama sendiri gitu kan. Jadi aku awal-awal coba bikin konten tentang informasi yang ada saat ini, misal contoh ada politik, langsung bahas itu ada itu nggak cuma sama kayak ini bukan gua banget gitu. Karena aku nggak cocok dengan konsep video yang aku bikin, jadinya kayak merasa sendiri dan ujungnya mungkin aku hapus video ini gitu. Jadi lebih ke mindsetnya ya, apa kita tuh harus mindsetnya harus sesuai sama apa yang kita mau pakai gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita paksain jadi cringe gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalian harus jalan sendiri dengan prosesnya gitu. Jangan kalian menimbulkan hal ini kan segala macam. Yang penting itu kalian jalan prosesnya, nikmatin aja dulu. Nanti lama-lama pasti ada audiens yang menyukai konten kalian. Nah, kalau misalnya belajar mindset itu juga kira-kira ada prosesnya nih dari awalnya kayak cringe, takut gitu kayak aduh bikin kamera dulu aja gitu kayak salah gimana. Nah, gimana sih kakak berubah dari perasaan cringe itu bisa jadi percaya diri gitu supaya oh pengen dulu nih bikin kamera bisa. Nah, ini yang seperti kita bahas tadi nih. Karena aku itu kan join organisasi kan, aku suka komunitas yang saling yang aku join kampus ini gitu. Nah, dan ada nih teman yang mendukung buat kita saling konten kayak konten bareng, terus ada ide bareng, bonding segala macam. Akhirnya teman-teman yang aku yang sering-seringnya katain kayak wah apa yang lebih udah aku abaikan dan aku lebih fokus kepada teman-teman emang saling mendukung gitu. Jadi kalau aku organisasi atau komunitas itu sangat penting buat kita berkembang. Dan kita itu ada ruang lingkup nyaman. Jadi emang harus ada ruang lingkup nyaman untuk kayak support kita dalam bikin konten gitu ya. Iya betul. Tapi kalau dikatakan kan awalnya seperti misalnya pengen berubah jadi kepercayaan diri, kepercayaan diri itu bisa nggak sih kayak kita abaikan aja ya terus kan ada yang bilang haters mengembangkan kayak jadi mengembangkan diri kita. Bisa nggak sih kayak gitu? Aku nggak bayang banget ya. Paling kita dengan orang-orang kayak ngejatuhin kita, tapi nggak ada seperti apa. Tapi mungkin ada beberapa orang kayak masih hati. Nggak usah sih akhirnya ada beberapa orang yang gitu. Benar banget sih, jadi kayak jangan dijadiin hal yang menjatuhkan tapi malah dibangun gitu ya. Dengerin aja kata teman-teman yang supportive lah. Nah, saya penasaran juga ya, kalau misalkan kita kan konten juga ya, misalkan dari
nih jadi perjalanan itu udah pede nih, udah pede. Nah, ya, siap nih kamera udah mau record nih. Nah, otomatis ada isi, ada konten yang perlu kita ini, yang perlu kita riset gitu. Nah, kira-kira gimana sih supaya kita menggunakan konten terpakai untuk dijadiin konten kita sendiri, supaya apalagi kita nih terang-terang gini banyak banget berbagai macam video-video yang apa ya, yang berbagai jenis gitu ya. Ada video menghibur yang absurd gitu, ada yang memang video menghibur yang memang komedi, stand up komedi, atau malah kayak sekarang yang nanti teman-teman AI generated video nih. Ya, paling sering banget. Nah, gimana supaya kita tuh dapat konten yang benar gitu buat video kita? Oke. Kalau dari aku sendiri sih, aku paling sering itu ngambil ide dari kehidupan yang ada di sekitarku. Misalnya, kita lagi ngobrol sama teman, atau kita lagi bercanda-bercanda sama teman, bisa segala malam. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang bikin kita dapat ide yang orang tak kebayang gitu. Karena aku juga pasti ini, kita cari hal-hal ide yang relatable sama orang-orang, yang bikin orang tuh ngomong ya, wah ini gua banget gitu. Jadi kalau bikin ide itu mantap sebenarnya. Jadi cuma tinggal ambil aja apa yang udah dikuasain. Sebenarnya itu salah satu caranya. Masih banyak cara lain, tapi kalau dari aku sendiri, aku lebih sering ngambil ide yang relate sama teman-teman aku gitu. Oh iya, ini salah satu cara untuk ambil konten ya. Iya, betul. Nah, itu kan juga merupakan salah satu, apalagi kalau kita dalam influencer dan media influencer, personal branding ya. Mungkin pernah dengar personal branding kan? Ya, teman-teman juga pernah dengar personal branding itu apa. Nah, gua nanya ini kan apa di tengah-tengah kita ini yang apalagi dosen-dosen itu stimulan ngomongin apa personal branding, personal branding ini, personal branding. Nah, saya mau tanya sih sebenarnya gimana sih cara kita membedain orang yang memang pengen bangun personal branding sama ada orang yang pengen famous aja atau pengen tenar aja gitu. Oke. Kalau kata aku sih beda banget ya. Orang yang cuma ngincar kita kenal atau yang ngincar angka gitu, mereka itu saat bikin konten biasanya fokusnya berada pada wah kalau gue bikin konten yang begini ada nggak ya FYP ya? Kalau gue bikin gini, belas tuh banyak nggak ya? Ujung-ujungnya tuh kalau cerita kayak gitu terus kita malah sampai sendiri jadinya. Beda halnya dengan pola pikir orang-orang yang ingin mengembangkan value dia. Pasti mereka saat bikin konten tuh kayak wah, gue udah bikin ini nih, gue udah dapat apa aja ya, terus apalagi yang bisa gue improve. Nah, jadi otomatis orang-orang yang pengen mengembangin dirinya pasti bisa lebih konsisten ke depannya, dan lama-lamaan kualitas kontennya akan lebih baik. Seperti itu. Jadi emang harus evaluasi ya. Penting banget namanya evaluasi guys. Jadi evaluasi itu nggak penting, nggak cuma penting di bidang-bidang tertentu aja kayak misalnya dalam belajar, tapi beneran influencer juga ada teorinya harus dievaluasi ya. Ada juga tuh, semuanya pasti ada. Effortnya itu emang bener-bener ya effortnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal mungkin teori influencer, kan tadi kita udah ngomong kok kita udah ngomong kepercayaan diri, kita udah tahu cara ambil konten di mana, terus habis itu kita tahu untuk gimana sih caranya untuk bilangin page itu. Selanjutnya ini sih penasaran sih lebih ke teorinya ya, mungkin apa lebih paham gitu gimana cara teorinya. Apalagi kita kalau misalnya mau praktek harus belajar dulu teorinya kayak gimana. Nah, salah satu term yang paling saya baru googling itu ada tema namanya micro influencing. Oke, tahu. Kira-kira teman-teman di sini ada tahu nggak micro influencing itu apa? Nah, makanya ini dia. Coba kan dijelasin sama ahlinya langsung nih. Kira-kira konsep micro influencing itu apa sih? Apakah itu bisa berguna sebenarnya untuk jadi dalam dunia influencer ini? Oke. Sebenarnya micro influencer itu cuma sebutan buat konten creator yang skalanya kecil gitu, ruang lingkupnya kecil. Yang dimana biasanya followers mereka itu kecil ya, tapi karena followers itu biasanya si creator ini lebih dekat sama si followersnya, mereka biasanya lebih sering berinteraksi atau komentar atau bahkan menggambar yang nantinya dengan cara tersebut mereka itu biasanya si creator jadi tahu oh audiens aku ini sukanya gini nih, gue bisa bikin yang kayak gini. Nah, ujung-ujungnya audiens juga suka, creator juga senang bikinnya, ya lama-lama audiensnya bakal tambah jadinya. Jadi kayak bangun komunitas gitu ya? Iya, ini seperti itu kurang lebih. Awalnya kecil dulu, habis itu ada audiens penonton nih. Habis itu lama berkembang lagi, dan akhirnya jadi besar gitu ya. Nah betul, sama itu bukan apa itu. Kalau audiens yang
di my friends ini ya, biasanya mereka tuh loyal banget. Mereka tuh kayak udah percaya banget sama fiturnya ini. Jadi kayak bisa kita dapat endorse nih. Nah, kita dapat endorse, kita bilang barang ini bagus, bla 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 beli dong ya, apa kayak gitu ya sarannya ya. Nah, mereka tuh udah lebih percaya, oh ini kira-kira aku, gue rekomendasi ini, aku percaya dia boleh beli gitu. Oh jadi emang makanya ada apa beberapa saya ternyata itu kayak branding yang memang mempercayakan brand-brand ke kata-kata kecil. Jadi karena itu ya, karena udah sama audiensnya udah dekat, jadi belum buat peluang gitu. Iya betul. Tapi pasti possible kan ada ruangnya untuk bisa jadi malu jadi lebih besar gitu. Pasti dong. Karena kita cuma gitu-gitu aja, makanya terus berusaha bikin gini. Nah, tadi ada lagi sih sebenarnya teori mungkin udah sering banget juga didengar yang kedua ini kayak dalam bikin paper mungkin bahasa Indonesia kemarin udah boleh bahasa Indonesia kita di informatika itu kita sudah bikin paper. Nah, salah satu caranya itu adalah ATM. Mungkin tahu ATM itu apa? Amati, itu modifikasi. Nah, ini kan bisa dipakai juga ya untuk kayak kita pakai di influencer apalagi dipakai di sosial media. Kira-kira gimana sih supaya kita melakukan modifikasi ini jadi supaya bisa membuat konten, membuat kebaruan gitu. Mungkin sebelum itu aku jelasin dulu kali ya ATM. Siapa tahu ada yang kurang tahu di sini. Sebenarnya ATM itu ya sesuai sama namanya, amati, itu dan modifikasi. Dimana saat kita mengamati, kita jangan cuma scroll media sosial, cuma download yang HTML gitu kan. Nah, kan amati banget konten-konten yang lagi tren. Kalau misalnya kayak kan nanti itu visualnya di mana, terus apa yang bisa bikin mereka sampai booming gitu, cara penyampaian materinya gimana. Kalau kalian udah amati kayak gitu, ya cuma dong kalau kalian nggak ngelakuin gitu ya, cuma jadi doang ya. Wah, kenapa sama ada bohong gitu kan? Scrolling gitu ya. Buat apa gitu? Makanya kita coba bikin. Sini kita coba meniru. Meniru maksudnya bukan kita upload ambil konten orang, tapi jangan. Kalian cuma ambil bagian-bagian yang gimana caranya orang ini bisa booking data seperti itu. Terakhir sebenarnya adalah kunci dari ATM ini, yaitu modifikasi. Kalian itu harus menambahkan keunikan dari ciri khas konten kalian. Misalnya, kalau aku bilang, woi, kan tahu nggak orang-orang siapa itu? Kalian tahu? Nah, atau mungkin bilang itu kan? Halo guys, kembali lagi sama aku si Miao. Kalian tahu kan? Kalau kayak kalian, Pasti kan tahu dong orang-orangnya dong. Itu yang dinamakan dengan personal branding itu udah melekat banget sama orangnya. Makanya modifikasi itu sangat penting buat saat kita membuat konten. Seperti itu. jadi tadi itu kan udah soal branding, terus habis itu kita bisa modifikasi jadi kayak, oh ini lihat ini youtuber ini atau creator ini mereka punya personal branding sendiri kayak gini. Iya. Terus kita modifikasi sedemikian rupa supaya bisa masuk ke dalam personality kita gitu ya. Ya betul. Pokoknya gimana caranya biar kalian itu diingat sama audiens kalian. Jangan sampai kayak lewat doang ya. Ini siapa gitu. Ini kan tambahin apa gitu yang menjadi kalian. Itu berarti butuh waktu juga ya untuk bangun ini ya. Dan rasanya juga masih sangat sembung gitu. Proses yang panjang banget lama gitu. Nah, karena itu saya penasaran sih kalau misalkan harus satu apa kita harus benar-benar posting terus. Nah, ada itu saya pernah dengar kayak satu atau dua kali ini pernah dengar. Jadi kalau misalnya kita mau jadi sukses di sosial media itu kita harus sering upload, habis itu kayak bertahun-tahun bahkan ada 5 tahun tiba-tiba upload gitu udah booming gitu dia booming. Tapi ada juga pendapat lain yang berpandangan bahwa kalian tuh jangan upload tapi kayak lebih bikin kualitas. Ya mungkin kakak tahu berapa itu atau berapa hotelnya berapa tuh kayak cuma sebulan sekali atau seminggu sekali gitu ada lebih kualitas. Nah, menurut kakak sebagai kita nih influencer muda yang ingin ikut dalam dunia itu di dunia sosial media, kira-kira fokusnya yang mana nih? Lebih ke kualitas atau kuantitas? Oke. Sebenarnya kalau dari aku ya, idealnya itu kita harus menggabungkan keduanya antara kuantitas dan kualitas. Tapi kalau yang kalian itu baru mulai banget, aku lebih sarankan kalian itu ke arah kuantitas. Kenapa? Karena kalian itu kan belum dikenal sama siapapun ya, jadi kita siapa gitu kan, bukan orang-orang. Kita belum dikenal, jadi tujuan utama kita saat awal-awal mulai itu adalah kita belajar gimana caranya kita membuat konten, belajar dari kesalahan yang kita lakukan, terus gimana caranya kita bisa berkembang gitu. Dan lama-lamaan, kita sih yang sekali membuat konten pasti
ujung-ujung itu kalian bakal mengingatkan kualitas dari konten kalian. Yang dimana nanti ya udah ujung-ujung juga dapat, kualitas dapat, kualitas juga dapat. Seperti itu. Jadi kayak ini ya, jadi kayak latihan gitu ya, latihan. Iya, betul. Tapi kalau misalkan aneh kata nih, upload terus, tapi kalau misalkan tiba-tiba udah jadi bosan itu gimana? Kalau misalkan kayak lama-lama kan, upload terus, habis itu kayak di yang gede kayak, kok ini lama-lama jadi kayak mulai-mulai, nah itu cara adepinnya gimana? Nah, ini yang bilang yang awal nih. Makanya aku bilang penting banget kalian cari topik yang benar-benar kalian sukai. Jangan kalian ambil topik yang kalian nggak suka, karena itu pasti kalian merasa terbebani banget. Semisal kalian nggak suka game, kalian bikin konten aja ya, sebagai main game segala macam. Kalau kalian waktu kalian capek ya, boleh lah istirahat 2 hari. Berarti emang ini ya, yang paling penting kita adalah emang personality dan personal branding bener ya. Situ. Jadi lebih ke orang sendiri. Iya, betul. Tapi pantesan ada orang yang unik gitu yang akhirnya bisa jadi di pada akhirnya. Terus kalau misalkan kayak kualitas nih, kalau kita fokus pada kualitas gitu, itu apakah kayak mungkin bisa gitu misalnya ini kayak saya bikin aja tiba-tiba gitu. Apakah mungkin pas dulu gitu kayak viewers jadi kayak oh dia bumi nggak sabar jadi pas keluar langsung bumi gitu. Itu apakah juga jadi pemicu sebenarnya kalau misalnya kualitas? Sebenarnya kualitas itu penting kalau yang konten kalian itu fokus pada visual atau apa ya. Kalau yang konten kalian isinya bagus tuh dijamin gitu. Sampai seburik apapun pasti bisa mendapatkan audiens yang menyukai konten kalian. Isinya berarti kalau Iya, betul. oh iya, jadi pada akhirnya untuk kayak kualitas dan kualitas ini emang jadi yang penting pertama tuh kuantitas dulu. Betul, kalau awal bermulai kalian tuh belum dikenal masalah di sini. Kan kualitas. Iya, betul. Itu sebuah konsep yang menarik sih sebenarnya. Terus satu lagi tadi itu soal apa amati modifikasi. Kira-kira influencer kita sebenarnya bereaksi seni gimana? Berkreasi sendiri gimana tuh? Bereaksi seni maksudnya kayak kita mereaksikan seni kayak misalnya kita misalnya bikin lagu nih, kita bikin lagu terus habis itu kita mau apa? Nggak coba kita lihat gambar, kita gambar sendiri, kita painting sendiri. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita asosiasikan seni itu ke influencer? Kalau aku bisa banget. Kalau kalian pernah dapat di media sosial kan dari Kak Rinaldo, dan dia itu seorang pelukis gitu, dia suka senang banget dengan melukis. Tapi dari hal-hal itu dia coba berhafal orang gaya lukisannya. Nah, dari hal-hal itu dia malah bukan cuma wah gue udah kadang nih gue seneng banget ngelukis dulu, tapi dia kembali lagi wah aku jadi pengen bangun sekolah, pengen berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi bagus banget lah. Oke. Terus itu gini sih. Kakak emang dominan hiburan ya gitu ya. Betul. Aku lebih ke komedi sih. Lebih ke komedi. Nah, menurut kakak apakah komedi itu juga bisa jadi ruang untuk kita misalkan jadi influencer di sosial media gitu. Jadi kita bisa mempengaruhi orang di sosial media. Kalau menurut aku sih bisa ya. Bisa banget ya. Bisa banget. Contoh, kalau aku iseng aku punya niat jahat, aku komedi, tapi aku bawa kualitas orang-orang jadi opini dengan aku gitu ya. Karena si pemerintah ini orang-orang pada aku cuma bercanda sih. Tapi karena ada yang mungkin bawa serius, akhirnya wah ini bener kata sini ini. Akhirnya jadi apa? Jadi komedi itu kan jadi bisa menggiri gitu ya. Jadi bener orang berbangga. Tapi kalau gue kasih contoh yang positif dari negatif, gue kasih contoh yang positif itu komedi dipakai untuk hal positif. Mungkin buat hiburan masa stres kali ya. Hiburan masa stres bener banget ya gitu. Terus misalkan kalau kita lagi ujian, kan untuk hiburan cepat dong. Gak mungkin kan tiba-tiba berangkat sama motor hiburan segala macam tuh. Gak mungkin dong. Mungkin kayak ya sekedar pengen jalan hiburan kepala itu kayak cuma ketawa receh, bisa ada komedi. Jadi emang apa ya, komedi jadi benar-benar juga. Betul. Terus tadi ya berarti kesimpulannya tadi itu secara langsung itu berarti kita pertama itu influencing berarti mulai dulu dari hal-hal kecil ya. Jadi kita kecil dulu, terus habis itu akhirnya kita membangun sebuah fanbase istilahnya ya. Ya fanbase akhirnya jadi lebih gede. Nah itu salah satu cara ya. Terus habis itu jangan lupa untuk melakukan amati itu modifikasi. Nah terakhir itu adalah kita harus fokus pada kuantitas terlebih dahulu baru kualitas. Nah itu tadi kita udah belajar teorinya, terus kita udah pede nih dan tahu nih wah teori udah mantap. Ini sekarang nih waktunya action nih.
Action ini yang paling susah karena orang ngomong doang bisa, ngomong doang gampang. Tapi yang susah itu adalah action yang kita lakuin. Nah, gimana sih? Nih, kalau misalkan kita pertama kali gitu dalam membikin kamera nih, gimana sih supaya kita bisa pastikan gitu loh, kalau kita bisa komitmen kita tuh mau benar-benar ngelakuin ini. Komitmen buat ngelakuin ini, ngelakuin kita bisa buat jadi influencer gitu. Kalau kata aku kalian harus punya tujuan. Tujuan itu memang seperti itu. Contoh, aku tuh pengen berubah diri aku ya. Kalau kalian ada tujuan tuh aja, pas bikin aja ya. Aku mau kayak gini, kayak sampai sini kayak gini. Tapi beda halnya dengan kita punya tujuan. Misal, aku pengen punya incer followers sekian. Beda, aku jadi sama teman-teman aku fokus bikin konten yang lucu segala macam. Jadi ya lebih ada lah. Gara-gara nggak apa-apa gitu. Jadi emang ada tujuan ya dulu Iya betul. Emang sih kalau kita komitmen, tapi nggak ada tujuan tuh kayak ngapain gitu. Jadi kayak pertama itu pasti komitmen terlebih dahulu ya. Terus kedua nih, apalagi kalau dalam action kita ada namanya kayak tiga dan norma-norma gitu ya. Nah, gimana sih supaya kita tuh kalau untuk kita tetap memastikan gitu loh, apa yang kita upload tuh kayak nggak menyinggung hal-hal yang sensitif gitu. Supaya nanti apalagi kalau misalnya hal sensitif kayak ya itu ya kita tahu apa itu bahaya, akhirnya malah kita menginfluence dari hal-hal yang bagus malah jadi jelek. Gimana sih supaya kita tetap hati-hati gitu? Oke, kalau dari aku ya, aku sangat menghindari yang namanya membawa politik dan namanya agama. Karena ini hal yang kontroversial banget di Indonesia gitu. Jadi aku sebisa mungkin menjauhi hal tersebut. Lalu aku juga konsisten sih, maksudnya apa? Aku itu sebelum membuat konten selalu refleksi diri kayak ini bener gak sih aku yang di video tadi? Jangan sampai kalian buat konten di media sosial aku begini, pas ketemu orang jadinya begini, gak begitu, beda banget. Jadi kalau kata aku sebisa mungkin jangan membuat hal yang terlalu dilebih-lebihkan seperti itu. Biar persona branding kalian itu lebih kuat lagi. Jadi kalau misalnya kita sama brand ini bangun di atas hal-hal yang sensitif, malah jadi itu jadi bahaya sendiri ya. Jadi apa bahasanya kayak jalan di atas hal itu ya. Betul banget. Nah, berarti kita harus benar-benar pastiin kalau misalnya konten-konten kita itu jangan sampai di atas hal sensitif. Karena kalau misalnya kita sensitif, itu risknya gede banget ya. Bener banget. Kalau kalian tahu ada influencer yang sempat ke penjara itu gara-gara mas politik terus. Nah itu ya. Tapi ya gitu kalau misalnya lagi masih kita masih di sini dan masih perkembangan itu masih kecil gitu, jadi harus hati-hati gitu kalau Ya apalagi kan influencer kalau influencer itu apalagi kita ya. Jadi kalau hiburan sebisa mungkin jangan sampai kena gitu di sini ya. Jangan menyinggung hal-hal yang kontroversial kalau tahu. Terus satu lagi nih, ada lagi namanya call to action. Oke. Akhirnya jadi kan kita udah menginfluence orang itu hal yang baik. Nah kita langsung call to action. Gimana sih supaya kita bangun call to action yang efektif? Kalau menurut aku sih call to action itu harus sesuai dengan yang jelas, simple, dan juga dipahami sama orang-orang. Contohnya, kalau aku bilang ya, follow dong guys. Orang-orang kayak, ngapain aku follow kalian? Buat apa? Aku nggak ada apa-apa gitu. Beda halnya dengan bilang kayak gini. Guys, kalau kita pengen nonton topik-topik seputar ini, kan boleh follow ya biar konten-konten aku selanjutnya. Beda kan dengan apa yang sebelumnya. Intonasi berarti ya? Intonasi jadi ngajak gitu. Intonasinya kata-kata yang dipakai. Oh iya. Tapi ada nggak sih kayak formulanya gitu? Formulanya ya, kalau aku sih nggak ada ya sih kebetulan. Aku kayak lebih enjoy aja kayak kalau itu kayak sama ngomong sama teman-teman sehari-hari. Jangan kayak bikinnya formula segala macam. Ya kesannya kaku lah aku. Oke, berarti emang awalnya itu adalah karena kau ada hiburan ya, jadi jangan takut bikin yang kaku-kaku gitu ya kayak kau kan jadi kayak takut gitu kan, sih harus follow kayak siapa gitu. Jadi lebih ke diajak gitu, jadi kayak teman ya berarti. Iya betul. Berarti kita nganggap follower kita teman semua dong. Emang oke, teman banget itu ya. Wih, keren banget ini influencer terbaik ya. Waduh. Follower teman memang. Waduh. Nah, terakhir ini benar terakhir nih karena tadi kita udah bahas semuanya kita bahas terakhir kita harus mulai, kita harus benar-benar mulai dari gimana tuh supaya step by stepnya nih. Kalau misalnya tadi kita udah bahas semua, tapi kita belum bahas step by stepnya nih untuk kita buat satu konten yang memiliki kualitas. Tuh gimana kita harus memulai? Oke. Kalau kalian pengen mulai buat konten, kalau kata aku sebenarnya mulai itu nggak susah.
kalian tuh nggak mesti mulai dengan hal-hal yang mahal atau rumit kayak gue nggak punya iPhone, gue pengennya punya iPhone dulu baru bisa bikin konten yang bagus gitu. Nggak perlu pakai gue juga gitu. Kalian tuh cuma perlu satu, kalian nyaman dengan topiknya, kalian suka dengan topiknya. Dua, kalian bisa lakuin itu terus-menerus kan jadinya. Nah, kedua, audiens kalian juga kayak, wah ini orang kayaknya asik juga nih ya, mereka jadi suka gitu. Nah, itu sih. Jadi kesimpulannya pertama suka, kedua kita harus komitmen dan konsisten. Jadi kualitas, habis itu ketiga kita harus tetap sama follower kita kalau kita masih kecil, akhirnya kita bisa menjadi influencer ya, step by step. Iya betul. Apa bisa dibilang sukses itu? Tips sukses ya, aduh itu kalau kalian lakukan terus percaya, kalau kalian terus mengulangi prosesnya, lama-lama kalian tuh jadi terbiasa dan bahkan suka. Aku tuh sekarang jadi suka banget yang namanya bikin konten. Kalau kalian udah suka kayak gitu, percaya kualitas kalian makin lama, setiap hari pasti bakal masukin terus gitu. Nah itu guys, jadi kalau misalnya kita bikin konten ini kan pertama harus suka dulu kontennya. Nah, oke berarti udah kita udah semua nih. Sekarang kira-kira kita buka sesi Q&A dulu nih ya, pasti ada Q&A. Nah, kira-kira ada nggak sih teman-teman yang penasaran gitu, kayak misalkan, oh mau jadi influencer tapi kayak aku bingung di bagian sini atau tadi gak kedengeran jelas atau gimana? Silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada Kak Eva. Silakan. Silakan. Boleh dikasih dikit? Oke, Halo, nama saya Sergei Arifin. Saya mau bertanya, apakah Kak Evan pernah mengalami kayak kreatif block atau kayak macam motivation selama menjalani influencer kayak gini dan kayak cara keluar dari kayak cara keluar dari creative block sama lack motivation kayak gimana? Terus jadi motivasinya gitu ya. Iya kayak udah mulai searching konten terus kayak karena kreatif blog atau kayak motivasi blog kayak cara keluarnya kayak gimana? Oke. Jadi kayak ide kalian itu susah muncul gitu ya mungkin ya. Iya. Kalau dari aku kan sebetulnya aku kan cuma dari kayak nongkrong sama teman-teman anggapannya kayak hidupan saya kayak wah ada yang lucu nih bisa yang bikin konten segala macam gitu kan. Nah tapi kalau yang kreatif itu aku juga sebenarnya pernah ngerasain itu. Tapi saat aku pernah kayak sebelumnya itu aku biasanya mulai sesuai dengan siapa aku mulai cari tren-tren baru kayak apa yang bisa aku ambil gitu tren-tren baru itu. Contoh sempat ada tren yang Hansen dia bawa-bawa tentang Cina-Cina. Kenapa Cina itu bisa nih bawa itu dengan style yang berbeda gitu. Jadi kita anggapnya kalau kita ada ide kita boleh lah ATM atau ATM dulu. Seperti itu. Terima kasih. Membantu Ya, terima kasih. Apakah dari pertanyaan nih, kayak itu penasaran gimana sih kayak prosesnya atau gimana? Halo, perkenalkan namanya Gilang. Aku ingin menanya ke Kak Evan. Dan tadi kan kayak fokusnya kan bakal soal ini kan, kayak review dan verifikasi. betul. Dan sepertinya memang efektif sih kalau kita menjadi konten kreator dengan cara kita nonton banyak konten juga kita cari apa yang akan apa yang bikin FYP. Nah, tapi aku pengen nanya gitu pendapat dari Kak Evan seputar konten yang kita bikin tanpa menggunakan metode yang banyak. Kayak kita benar-benar konten keluar dari ide kita sendiri, jadi original. Kita nggak perlu amati, nggak perlu video, nggak perlu modifikasi. Nah itu menurut Kak Evan gimana ya pendapatnya? Bisa kamu contohin nggak ya apa gitu yang kamu bisa ide gitu? Ya, Yang pernah kamu bikin kayak yang pernah kamu contoh dari orang lain tiba-tiba muncul dari kepala kamu sendiri. ya sesuatu yang kita dapat tanpa harus nonton dulu gitu. Ya seperti yang aku bilang tadi kan aku kan ngambil dari kehidupan sehari-hari ya. Aku biasanya ngambil dari hal-hal yang relate banget sama kebanyakan orang yang gimana orang-orang
waktu, jadi akhirnya kita langsung menutup sesi tanya jawab ini. Nah sebelumnya Kak Evan, saya berterima kasih banyak atas waktunya hari ini. Jadi kita bisa sharing-sharing tentang gimana sih dari dunia investor dan gimana kehidupan investor itu. Tentunya terima kasih karena udah mampir sini ya, masih bebas. Ya, silakan tepuk tangan untuk Kak Evan. Kembali kan pada Bapak Toto, kepada Wih, tadi acaranya keren banget ya, Kiel. Bener banget, acaranya luar biasa, benar-benar menginfluence kita untuk menjadi seseorang yang berani berbicara di depan kamera gitu ya. Bener banget nih. Kami apa dapat nih? Aku pernah semana dari talk show tadi. Wah, banyak banget sih, tapi mostly tentang percaya diri dan bagaimana kita akhirnya bisa mewujudkan aksinya nih gimana gitu. Kalau kamu sendiri gimana, Kiel? Kalau aku sih, ya tadi dibahas kalau kita itu perlu beraksi gitu. Bukan cuma termotivasi termotivasi aja, tapi kita juga perlu ada aksinya agar motivasi itu bisa jadi nyata gitu. Betul nih. Teman-teman gimana? Dapat insight positif? Gimana? Mantap. Nah teman-teman, sayang sekali kami sudah di penghujung acara. Mari kita masuk ke sesi. Ke sesi penghargaan dan apresiasi untuk Kak Evan yang akan diberikan oleh ketua acara kita hari ini yaitu Andrew dan Bu Dewi. Kepada Ibu Dewi dan Ibu kita persilakan maju ke depan dulu. Berkurangan. Mulai pertemuan pertama, semakin berkembang dan lanjutkan dengan budaya berbahasa. Wah, udah gak kerasa sih deh acara ini udah sampai akhir ya. Benar banget nih, sayang sekali ya teman-teman. Dan gak full kalau kita gak foto bersama. Benar nih, ayo. Rekomendasi boleh nih. Boleh kita foto-foto lagi. Ya akhirnya teman-teman duduknya biar bisa kelihatan semua. Tim dokumentasi. Oke, boleh. Boleh teman-teman? Boleh isi apa ya teman-teman? Yang di belakang boleh. Boleh Bu, sini ya Bu. Ya, boleh Bu. Sekarang kayak bebas. Boleh apa aja? Oke. 3, 2, 1. Oke. Semua. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih ya. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Ya kami benar-benar mengapresiasi teman-teman karena sudah ada di acara kami hari ini dan ya See you di next webinar. Bye-bye. Gimana tadi? Ini kakak kenalin dulu deh. Atas nama siapa kak? Oh, di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Alta dari jurusan Informatika angkatan 2024. Tadi untuk sesi pertanyaannya sama sesi-sesi game juga sangat-sangat menarik sih kalau menurut saya. Oh, terus kan tadi gamenya lucu ya kak ya? Tadi Gimana kak? Punchline kak? Tadi jelasin. Tadi tuh kalau saya kira kan kayak gambar pertama itu kan kayak gajah biasa gitu lagi makan pisang atau apa, ternyata kayak gajah lagi naik sepeda gitu.
Nah yang kedua juga ada gambar yang gorila, mungkin ya gorila biasa lagi ngapain gitu, ternyata gorila berbadan Scorpio. Iya, Scorpio gitu itu. Lumayan menarik sih tadi game Sekarang juga. kok menurut isinya nih Kak. Nah, kontennya gimana menurut Kakak dari KAI? Oh, untuk kontennya sih menurut saya menarik sih. Kayak gimana sih kita cara Mulai konten gitu ya, mulai Kak? konten juga, dan juga Apalagi untuk biar lebih memberanikan diri. biar berkembangkan diri juga. Menurut saya sih itu doang sih. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau bisa dikasih rating dari 0 sampai 10 kira-kira berapa Kak? Kalau menurut saya 8,5 sih. Oh ya, sangat realistis. Ya, Sangat karena ini realistis. kalau kata saya ini juga talk show ya. Ya. Nah, talk show-nya juga menarik sih seminarnya. Tentang gimana cara mulai konten, dan juga tadi ada game-game yang menarik. Bagus ya menurut saya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Jadi gimana rasanya Evan abis talk show tadi? Wah, kalau dari aku ya, ini keren banget. Ini kan pengalaman pertama kali aku jadi speaker ya. Oh pertama kali ya? Bener, ini jujur pertama kali. Aku senang banget sih, nggak nyesel. Sumpah, ini kayak pengalaman yang sangat berarti bagi aku gitu. Oh, berarti berkesan banget ya berarti ya? Bener, ini berkesan banget kayak, wah pengalamanku jadi tambah lagi gitu jadinya. Kalau gitu ada yang bisa dibilang kepada audiens nggak? Yang mungkin nggak bisa ikut talk show tadi? Oke, intinya buat teman-teman yang mungkin tadi nggak ikut talk show kita tadi ya, kalian itu kalau pengen mulai konten, mulai aja, jangan takut kata orang, jangan pikir kayak kita harus punya alatnya dulu, kita harus punya HP yang mahal gitu, nggak usah, kalian cuma perlu keberanian diri kalian sendiri, sama cukup satu HP, udah kalian bisa memulainya. Berarti harus pede ya? Pede aja, bener. Oke, kalau gitu untuk sosial media mungkin bisa kayak di list gitu? Sosial media? Sosial media? Boleh, kalian boleh follow aku di IG @evan.ksm. Oke, terima kasih. Halo Kak, maaf boleh jawab di sebentar nggak? Boleh. Nah kan Kakak di sini habis selesai nonton talk show ya, sama Ko Evan ya. Kira-kira dapat nggak sih apa yang Kakak sini cari tadi waktu aku mau interview? Kalau sih dapet ya tadi kata si Ko Evan juga, kayak kalau misalnya mau viral itu gak usah bikin viral, yang penting lakuin apa yang kalian suka gitu. Jadi keren sih, karena dia memang dia mulai dari muda juga ya, dan dia langsung berani di depan kamera, langsung aja yang penting dia all out gitu. Itu sangat membantu banget sih buat kamu untuk menunjukkan identitimu siapa. Makasih banget ya Kak. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang. Boleh kenalan dulu nggak? Ya, kenalkan nama aku Hasan Jafri. Aku Victor Chandra. Oke Bang, jadi saya Christian Jovan, tadi salah satu panitia yang seminarnya. Mau nanya aja nih, tadi kesan-pesan secara overall gimana ya? Seru atau mungkin ada gak kurang atau gimana? Boleh. Siapa duluan nih? Wah gila, keren sekali. Setelah saya mendengar seminar dari influencer tadi, saya jadi termotivasi untuk menjadi content creator juga. Tapi dari seminar tadi dapet kayak pengetahuan baru gitu nggak sih? Atau mungkin hal-hal yang belum tahu jadi lebih tahu atau kayak lebih mengerti gitu? Jujur kalau dari aku jadi kayak belajar sih kayak gimana sih cara jadi influencer yang baik. Dan dia juga sempat share tips kan. Kalau misalnya kita punya ide nih, pengen buat konten tapi sorry kita nggak punya ide, tapi kita pengen buat konten. Dia bilang tuh ada tips namanya amati, tiru, modifikasi. Tapi waktu kita modifikasi kita tunjukin nilai-nilai apa yang kita mau sampaikan. Itu jujur lumayan keren banget sih menurutku ya. Oke. Berarti secara overall lumayan berguna tadi seminarnya ya. Iya. Oh, makasih ya Bang ya udah menjawab pertanyaannya. Boleh salam? Ya, oke. Oh iya. Terima kasih ya. Makasih ya.